Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-96 dalam serial pembangunan sebagai pemberdekaan. Pada sesi sebelumnya kami menyampaikan saran masukan untuk PT Pupuk Indonesia Holding. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saran masukan untuk BUMN perkebunan yang ada bergabung dalam PTPN 3 Holding, yaitu PTPN 1 sampai dengan PTPN 14. Yang mana kurang lebihnya BUMN perkebunan ini memegang areal hampir 1 juta hektar. Dapat dibayangkan 1 juta hektar membutuhkan pupuk berapa? Tapi pertanyaannya adalah, mengapa PTPN-PTPN ini tidak memiliki perhatian yang besar terhadap hakikat dari tanah? Padahal kita ini orang pertanian. Seperti saya sampaikan pada sesi sebelumnya, yang saya temukan sendiri di PTPN 7, tanah-tanahnya itu sudah rusak. Sebagian besar sudah di bawah 2% kandungan bahan organiknya. Tanah ini bisa kita ibaratkan sebagai mesin dan pupuk sebagai bensin. Mesinnya sudah rusak. Sudah begitu, pupuk yang diberikan tidak pas dengan kebutuhan tanah. Pupuk yang diberikan pupuk kimia. Dan pupuk kimia ini, pengeluaran pupuk kimia merupakan pengeluaran terbesar setelah pengeluaran untuk upah dalam struktur pembiayaan PT Perkebunan Nusantara ini. Nah, pertanyaannya, sudah mengeluarkan biaya besar untuk membeli pupuk, kemudian tanah tidak dilihat sebagai kapital, sehingga rusak, dia tidak ada pemeliharaan, produktivitas itu sendiri menjadi tidak terlalu terkait dengan pemupukan. Padahal di pihak lain, SDM-nya cukup, dan bahan organik di perkebunan ini sangat melimpah. Sangat melimpah. Nah, muncul 2 pertanyaan di sini. Pertama, mengapa tidak berkembang di BUMN perkebunan ini, tanda petik, pabrik-pabrik pupuk organik atau pupuk hayati? Pertanyaan yang kedua, mengapa tidak terbangun sinergis ataupun aliansi strategis untuk memenuhi kebutuhan pupuk antara BUMN perkebunan dengan BUMN pupuk? Padahal ada dalam satu yurisdiksi. Bukan tidak ada usaha ke sana. Sewaktu saya menjadi deputi di Kementerian BUMN, di Petrokimia, zaman menterinya Pak almarhum Pak Sugiharto, diadakan MOU antara seluruh PTPN 1 sampai 14 dengan seluruh BUMN pupuk untuk bagaimana bekerja sama. Tetapi semuanya gagal, batal, tidak terwujud kerjasama itu. Bapak Ibu sekalian, saya mengemukakan hal ini supaya kita mengetahui perilaku korporasi dalam konteks yang sangat strategis, yaitu menjaga kesuburan tanah. Dalam konteks yang sangat strategis, bagaimana kita bisa menjaga kesuburan tanah itu dan mendapatkan hasil yang baik dari tanah itu. Sampai sejauh mana inovasi
dikembangkan oleh BUMN-BUMN strategis ini. Saya berikan ilustrasi. Di PTPN 7, katakanlah, para peneliti di sana mengerjakan suatu riset dalam area yang cukup luas, menggunakan pupuk kimia sebagai kontrol, NPK dosis sesuai dengan rekomendasi dosis, dibandingkan dengan dosis dikurangi 50%, kemudian dosis 50%, NPK dikurangi, kemudian kita masukkan pupuk hayati yang sifatnya masih raw, katakanlah 60 liter per hektar, dengan biaya yang rendah, hasil pengolahan sampah organik, proses biokonversi oleh koperasi karyawan di PTPN 7, dengan hasil 3 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa penggunaan pupuk hayati ini atau pupuk cair ini yang hasil mengolah sampah organik dengan menggunakan maggot BASF menghasilkan tingkat produktivitas yang lebih baik atau sama dengan tingkat produktivitas tebu di Bunga Mayang dan Cinta Manis, ya, sama dengan tingkat produktivitas dari tebu yang menggunakan dosis rekomendasi 100%. Nah, dari kacamata korporasi, hasil riset ini mengungkapkan hal yang sangat penting, yaitu penurunan biaya mengurangi pupuk kimia NPK 50% dosis itu sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian ada tambahan biaya membeli pupuk hayati dari koperasi karyawan PTPN 7 per hektar 600.000 rupiah. Jadi 2 juta dikurangi 600.000 rupiah, ada net saving dari biaya pemupukan 1,4 juta rupiah per hektar. Kalikan saja dengan 15.000 hektar, jadi berapa miliar? Tetapi apa yang terjadi? Ini yang saya dengar. Yang terjadi adalah penggunaan dan pengolahan pupuk hayati tadi dihentikan. Jadi tidak dilanjutkan oleh koperasi karyawan. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan fakta bahwa kalau di New Zealand disebut istilah land care, soil care, kita nggak care, kita abai, kita tidak ada spirit bagaimana menjaga kesuburan tanah ini. Bagaimana mungkin produksi akan baik kalau tanahnya dibiarkan tidak subur. Inilah ungkapan pada sesi ini sebagai suatu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Herbert Simon mengenai opportunistic behavior, mengenai bounded rationality, mengenai satisfying kriteria, ternyata satisfying kita rendah, membiarkan rusak itu tanah. Kemudian bounded rationality kita sangat jelas, short-sighted, hanya melihat sekarang saja, nggak peduli ke depannya. Opportunistic behavior apa? Lebih baik bagi kepentingan sekarang daripada menciptakan kesempatan yang lebih besar, lebih baik bagi yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, ungkapan saya pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.